moderator yang akan menemani dan memandu teman-teman semuanya nih pada malam hari ini. Kira-kira teman-teman semuanya gimana kabarnya? Bagus, baik ya pastinya. Teman-teman semuanya terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir untuk webinar kita pada malam hari ini. Dan pastinya teman-teman udah pada excited banget untuk mendengarkan materi dari pemateri kita. Tapi ini teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut dan mendengarkan materi dari pemateri kita pada malam hari ini, tim dari Titik Jeda ingin memperkenalkan apa sih Titik Jeda itu dan sedikit sepatah dua patah kata lah dari Kak Aulia selaku salah satu founder dari Titik Jeda. Kepada Kak Aulia dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Kedengeran ya suaraku? Dengeran Oke. Kak Aulia. Oke, terima kasih Rizka dan juga teman-teman yang udah menyempatkan di malam minggu ini. Meskipun malam minggu, tapi kejar mimpinya nggak akan berhenti karena kita terus dikejar sama waktu ya untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pergi atau untuk sekolah lagi S2 ataupun S3 di luar negeri. Nah, Titik Jeda itu apa? Titik Jeda itu punya layanan di titikjeda.com. Kalian bisa cek, kalian bisa pilih di situ, klik di pilih layanan. Boleh dibantu untuk diklik pilih layanannya? Alright. So, kita punya beberapa pilihan layanan. Kita tuh biasanya apa sih yang membedakan Titik Jeda sama yang lainnya gitu? Yang lainnya udah banyak kan. Tapi kalau yang lainnya tuh biasanya langsung kasih kasih kayak butuh nggak butuh semuanya dimasukin. Nah kalau di Titik Jeda kita tuh hanya milihin yang butuh-butuh aja. Kalian bisa pilih sesuai sama kebutuhan kalian. Jadi misalkan nih paket yang paling murah ada paket Alpha, itu tuh untuk review esai. Jadi esai kampus, esai beasiswa itu bisa cek di esai pilihan paket ini ada Alpha, Beta dan juga Gamma ataupun yang di bawah-bawahnya. Nah, itu per 500 kata harganya start di 69.000. Itu untuk yang proofreading. Boleh ke bawah. Nah, tapi ada yang paling favorit dari programnya di Titik Jeda, layanannya di Titik Jeda, boleh ke bawah lagi. Ini yang paling favorit karena bisa one on one sama mentornya. Ada private session. Itu tuh harganya 139.000 aja untuk 30 menit. Nah, ini kalian bisa cerita apapun ke mentornya. Jadi kayak mau curhat sekarang tahapnya itu sampai mana atau kayak ini ada kampus Manchester sama kampus misalkan Liverpool, pilih yang mana ya gitu. Atau misalkan ada kampus Tilburg sama Leiden gitu. Nah, pilih yang mana ya? Nah, kayak gitu-gitu kalian bisa langsung ngobrol sama mentornya dan akan disesuaikan nih dengan background yang kalian miliki ataupun dengan negara tempat si mentornya ini sekolah atau kuliah gitu. Nah, untuk selanjutnya di bawah lagi kita juga punya program yang berkaitan dengan dengan bahasa. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Jepang ataupun IELTS preparation. Kalian juga bisa cek di website kita di titikjeda.com. Atau kalau kalian masih mau tanya-tanya, menyesuaikan dengan budget atau mungkin menyesuaikan dengan kayak kebutuhan gitu, butuhnya apa aja, kalian bisa DM di titikjeda.com atau kalian bisa langsung chat melalui WhatsApp yang jadi adminnya di grup malam hari ini ya, itu langsung ke adminnya Titik Jeda. Mungkin itu aja dari aku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa tadi ya lewat WhatsApp ataupun bisa lewat Instagram Titik Jeda. Mungkin itu aja dari Titik Jeda. Terima kasih Rizka. Terima kasih banyak kali atas pemaparannya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman semuanya yang mau konsultasi ataupun pengen banget nih kuliah ke luar negeri, langsung aja join sama Titik Jeda. Karena penawaran-penawaran yang ditawarkan sama Titik Jeda tuh udah pastinya penawaran yang udah best offer banget lah. Nah, teman-teman kira-kira dari teman-teman semuanya pada hari ini tuh kebanyakan pengen kuliah di negara mana nih? Karena teman-teman hari ini kita itu kedatangan pemateri yang sangat dengan profil yang sangat menarik nih, yaitu ada Kak Niki Andre yang akan berbagi pengalaman luar biasa mengenai beasiswa EMJMD atau Erasmus Mundus Joint Master Degree Scholarship. Nah, jadi beasiswa ini bukan sebenarnya beasiswa teman-teman. Kak Niki akan menjelaskan tentang program SSI Plus yang memungkinkan kita untuk kuliah di 3 universitas keren di 3 negara berbeda. Nah, kayak yang sekarang lagi udah pernah dijalin sama Kak Niki, itu Kak Niki pernah bersekolah di universitas pertamanya ada
Hertford University di Skotlandia yang terkenal dengan kualitas pendidikannya yang tinggi. Kemudian juga ada di University of Southern Norway di Norwegia yang menawarkan pengalaman belajar yang unik di negara yang sangat indah. Dan yang terakhir, Kaniki juga pernah berkuliah di Budapest University of Technology and Economics di Hungaria yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan teknik dan teknologinya yang hebat. Nah, dengan kesempatan ini kita bisa belajar banyak pastinya dari Kaniki tentang bagaimana rasanya kuliah di berbagai belahan dunia dan bagaimana program ini membantu Kaniki untuk mencapai tujuannya. Tadi juga di kolom komentar kayaknya teman-teman udah banyak yang cerita pengen nyoba ke berbagai negara juga ya. Tapi hari ini kita akan mendengarkan pengalaman menarik dan juga bermanfaat dari Kak Niki. Sekarang Kak Niki sudah ada nih hadir bersama kita teman-teman. Halo Kak Niki. Halo, selamat malam waktu Indonesia. Selamat sore Selamat waktu malam. Paris. Selamat malam Kak Niki. Oh, sekarang Kak Niki sedang berada di Paris ya Kak Niki berarti? Ya, aku sekarang lagi tinggal di Paris, lagi S3 di Paris gitu. Wah, Masya Allah sekali. Kalau boleh tahu di Paris jurusannya apa Kak Niki? Sama sih meneruskan elektro juga PhD-nya, tapi Oh, lebih spesifik gitu, membuat suatu alat buat monitoring kesehatan aspal gitu sih. luar biasa sekali ya Kak. Kayak didengar dari judulnya itu aja tuh udah kayak yang, oh ini kayaknya gampang nih. Berarti sekarang sibuknya research gitu ya Kak ya? Iya, Oh, betul. Lagi sibuk research, lagi tahun kedua, akhir tahun kedua sih. Jadi lagi pengen cepat selesai juga. Nanti tahun ketiga kan harus selesai. ya Masya Allah semoga lancar ya Kak ya. Mungkin Amin, amin doanya. langsung aja kali ya, ini kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar banget nih dengerin cerita dan pengalamannya Kaniki selama program yang udah pernah dijalani. Silakan Kaniki, waktu dan Boleh. layar itu silakan. Terima kasih banyak ya buat Rizka dan teman-teman dari Titik Jeda. Aku izin share PPT dulu. Oke. Boleh konfirmasi nggak? Aman nggak share screen-nya? Sedang loading. Nah, sudah masuk Kaniki. Udah aman? Sudah aman, sudah aman. Oke, aku bisa mulai ya. Jadi terima kasih banyak buat tim Titik Jeda buat kesempatan buat ngasih materi tentang Erasmus, dan hari ini aku bakalan kenalin kalian sama beasiswa yang satu ini, beasiswa yang istimewa dari pemerintah dari Uni Eropa ya. Jadi ini beasiswanya langsung dari Uni Eropa, jadi langsung kalian bisa kuliah S2 selama 2 tahun di 2 negara atau lebih di Uni Eropa. Nah, beasiswa ini itu memberikan kesempatan kalian S2 selama 2 tahun itu di 3 kampus di 3 negara. Contohnya aku di 3 kampus di 3 negara. Bahkan bisa lebih teman-teman. Misalkan S2 2 tahun kan 4 semester ya. Jadi setiap semester pindah kampus tuh bisa juga gitu. Jadi ini buktinya teman-teman, aku bisa kuliah di 3 kampus di 3 negara pakai beasiswa ini. Nah, ini yang pertama aku di Hertford University ya, di Edinburgh, Scotland. Kemudian setelah itu di semester 2-nya aku pindah ke Norwegia, di University of Southeastern Norway. Dan setelahnya di semester ketiga dan keempat aku di Budapest University of Technology and Economics, di BME gitu. Nah, di sini beasiswa ini tuh sebenarnya nggak cuma master aja, ada juga PhD juga gitu. Nah, di sini yang Erasmus, yang master itu namanya Erasmus Mundus Joint Master Degree, EMJMD gitu ya teman-teman ya. Kalau PhD-nya untuk doctoral degree-nya itu namanya Marie Sklodowska-Curie. Nah, beasiswa yang aku dapat sekarang itu Marie Sklodowska-Curie. Nah, yang S3-nya juga pindah-pindah kampus nih teman-teman. Nanti kalian bisa ada research secondment atau penempatan riset di kampus luar negeri yang wajib selama 6 bulan. Sekarang kita bahas tentang Erasmus Mundus Joint Master Degree-nya secara spesifik ya. Di sini beasiswa ini itu diorganize oleh konsorsium oleh beberapa university di Eropa yang dinamakan konsorsium gitu. Dan minimal diselenggarakan oleh 3 universitas dari 3 negara yang berbeda. Nah, dalam satu konsorsium ini ada satu universitas yang bakalan mengatur pendistribusian beasiswa, yang bakalan mengatur administrasi dan semuanya. Kemudian untuk studi periodnya ada 1 sampai 2 tahun, biasanya 2 tahun ya teman-teman ya. Kemudian ada banyak sekali courses, nggak cuma di elektro, nggak cuma di teknik, ada juga ekonomi, politik, social and culture, ada hubungan internasional, literature, dan sebagainya.
Nah, gimana caranya kalian tahu? Kalian bisa kalian tahu bagaimana apa aja sih program yang ada gitu. Kalian bisa lihat di EMGMD katalog ini. Gitu. Nanti kalian aku bukain aja di Google, nanti kita ketik bareng-bareng EMGMD katalog. Nah, kita lihat list program apa aja yang available gitu. Kemudian untuk beasiswa yang diberikan itu beasiswa apa aja ya. Nah, jadi jangan khawatir ya teman-teman kalau beasiswa ini itu bisa dikatakan full ya. Jadi untuk pertama asuransi dan tuition fee itu gratis. Jadi UKT nggak bayar selama 2 tahun, jadi full dibayarin. Kemudian asuransi itu kalian sudah dapat asuransi. Nah, asuransinya itu gimana, Mas? Asuransi kan kita pindah-pindah negara. Nah, asuransinya itu bisa digunakan di seluruh Eropa, gitu teman-teman. Jadi kalian bakalan dapat asuransi yang bisa digunakan di seluruh Eropa. Jadi asuransinya di full cover, tuition fee-nya full gratis, UKT-nya. Nah, selain itu, kalian bisa dapat living allowance, yaitu 1.000 euro per bulan, gitu. Nah, ini kalian dapat gaji lah 1.000 euro per bulan, gitu. Kemudian, kalian selain itu juga bakal dapat travel allowance. Nah, travel allowance 3.000 euro per tahun gitu. Jadi selama 2 tahun kalian bakal dapat 6.000. Jadi 3.000 euro 1 tahun, tahun kedua nanti 3.000 euro gitu. Nah, selain itu kalian dapat settlement allowance. Settlement allowance ini buat kalian kayak uang cuma-cuma lah buat kalian beli jaket baru, buat kalian beli ngurus visa mungkin dan sebagainya begitu. Nah, tapi tahun ini bukan tahun ini tapi tahun kemarin tahun 2023 ini ada skema yang baru teman-teman. Jadi ini tergantung programnya ya. Jadi ada banyak programnya itu menentukan skema beasiswa ini. Nah, ada program yang memberikan 1.400 euro per bulan gitu. Jadi tidak memberikan 1.000 euro per bulan tapi dia memberikan 1.400 euro per bulan tapi tanpa travel allowance. Jadi amount per bulanannya lebih besar, tapi tidak ada travel allowance yang 3.000 euro per tahunnya. Dan juga tanpa settlement allowance. Nah, apa sih yang harus kita bayar sendiri? Yang pertama adalah biaya visa tentunya. Nah, tetapi di sini biaya visa ini, kalau kalian dapat travel allowance atau settlement allowance, bisa di-cover sama uang ini gitu. Kemudian biaya kos atau sewa apartemen per bulan harus kita bayar sendiri. Tetapi di sini kita bisa bayarnya dari yang uang 1.000 euro per bulan itu. Seperti itu teman-teman. Kemudian proses aplikasi beasiswanya ya. Sekarang kita bakalan perkenalan dengan proses aplikasi beasiswanya. Nah, untuk admission-nya kalian bisa cek itu dimulai di bulan sekitar September, Oktober, November gitu ya. Jadi mulai September, Oktober itu kalian bisa mulai cek-cek. Nanti di situ pasti di website official programnya pasti mereka bakal state nih pendaftaran dibuka tanggal sekian gitu. Kemudian untuk proses aplikasinya nanti kalian input dokumen, kemudian masukin semua dokumen yang dibutuhin itu di sekitar bulan Desember sampai Februari. Oke? Setelah itu kalian bakalan dapat email teman-teman di sekitar bulan Maret. Kalian bakal dapat email kalau kalian diterima atau tidak gitu. Nah, kalau diterima nanti dokumen kalian bakal dikirim ke European Commission yang ada di Brussels, di Belgium. Gitu. Dokumen kalian bakal dikirim ke sana, kemudian di sana nanti European Commission bakal di-approve. Nah, kalau udah di step ini, kalau kalian udah dapat email bahwa kalian keterima, itu udah 90% lah, 90% kalian pasti diterima. Jadi nggak mungkin European Commission tidak meng-approve dokumen kalian. Begitu. Nah, setelah itu pengumuman dari European Commission bakalan datang, yaitu di bulan April dan Mei bahwa dokumen kalian sudah di-approve dan universitas bakalan ngasih kalian offer letter, kayak letter of acceptance gitu-gitu. Kemudian setelah itu pengumumannya di Mei dan keberangkatan mulai kuliahnya tuh di bulan Agustus atau September. Gitu. Jadi itu ya untuk step by step pendaftaran dan juga kapan dibukanya sampai keberangkatannya. Kemudian di sini untuk proses aplikasinya apa aja ya yang dibutuhin. Jadi yang pertama ada seleksi administrasi, tentunya untuk seleksi administrasi ini dokumen teman-teman. Nah, dokumen ini kalian siapin semuanya kayak yang dibutuhin ya, ada CV, Motlet hingga sertifikat bahasa. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi kalian persiapkan semua dokumen ini, ada IELTS juga tentunya. Nah, ini nanti
upload di website official programnya, di platform aplikasinya. Nanti setelah itu kalian bakal dapat email gitu. Kalau kalian bakal maju ke tahap selanjutnya atau enggak. Dan yang selanjutnya adalah interview. Nah, interview ini optional ya teman-teman kalau di program Erasmus ini. Kalau dulu aku nggak ada interview ya, jadi aku cuma seleksi administrasi, seleksi berkas, setelah seleksi berkas langsung pengumuman gitu. Nah, interview ini optional, ada program yang interview jika diperlukan, tapi kalau sekarang programku yang sekarang ini interview itu wajib teman-teman. Jadi mereka selalu ngelakuin interview. Jadi berubah-ubah gitu. Jadi dicek aja programnya. Kemudian setelah interview, nanti kalian bakalan dapat pengumuman apakah kalian masuk ke main list atau reserve list. Nah, di reserve list itu artinya bahwa nanti kalau ada orang yang di main list yang mengundurkan diri, kalian yang bakalan naik ngisi di main list gitu. Nah, setelah itu tinggal kalian nih menerima atau tidak tawaran beasiswa itu. Seperti itu. Jadi ini gambaran umum proses aplikasinya, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh email bahwa kalian akan diajukan dokumennya ke European Commission. Kalau kalian dapat email ini, insya Allah 95% kalian sudah diterima beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree. Seperti itu. Dan semoga kalian semuanya bisa ya dapat email kayak gini dan bisa kuliah lanjut ke benua biru. Dan dokumen apa aja sih yang dibutuhkan dan mungkin persyaratan kriterianya. Sekarang kita bahas dokumen ya teman-teman ya. Nah, basic requirement-nya itu curriculum vitae, CV teman-teman ya. Nah, CV ini aku sarankan kalian pakai Europass version karena banyak program dari Erasmus ini itu mereka merequire untuk menggunakan Europass version gitu. Kemudian setelah itu ada English Proficiency Test nih. Nah, buat teman-teman yang belum ambil IELTS atau TOEFL segera ambil ya. Jadi segera dipersiapin, segera ambil, segera latihan IELTS atau TOEFL karena IELTS atau TOEFL tuh nggak mudah apalagi IELTS ya. Dan perjuangannya tuh butuh waktu gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada diploma atau ijazah kalian. Nah, ijazah kalian itu dengan translate bahasa Inggrisnya ya, terpenerjemah bahasa Inggrisnya. Kemudian recommendation letter. Nah, recommendation letter, surat rekomendasi ini bisa dari academic supervisor atau pembimbing skripsi kalian atau profesor di fakultas kalian gitu. Kemudian yang kelima adalah motivation letter. Nah, yang terakhir additional dokumen tuh kayak ada beberapa dokumen tambahan yang perlu kalian tambahin gitu. Misalkan surat keterangan tinggal itu ada yang merequest surat keterangan tinggal itu digunakan untuk mengkalkulasi travel allowance-nya. Biasanya seperti itu. Nah, ada beberapa tips dari aku. Yang pertama untuk valid pasport, kalian harus persiapin pasport mulai dari sekarang, jangan nunggu waktu. Kalau memang niat bener-bener pengen kuliah di luar negeri, kalian siapin paspornya dari sekarang. Nanti nunggu, meskipun nggak keluar negeri ya, misalnya nggak ada inisiatif buat keluar negeri, nggak apa-apa. Yang penting kalau memang pengen kuliah di luar negeri, siapin paspor, ngurus paspor, kemudian kurikulum vitae, gunakan Europass CV dan cantumin hal-hal yang penting dan relevan saja dengan program gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah motivation letter atau personal statement, dan yang selanjutnya adalah higher education diploma atau ijazah dari universitas kalian, kemudian transkrip. Nah, kalau ijazah dan transkrip ini kalau udah dua bahasa itu nggak masalah teman-teman, nggak perlu ditranslate lagi. Tapi kalau masih satu bahasa dalam bahasa Indonesia saja, ijazah atau transkrip kalian itu harus ditranslate ke penerjemah tersumpah. Gitu. Nah, kalau udah dua bahasa itu nggak masalah sih. Jadi aku kemarin tuh dua bahasa dan itu nggak dipermasalahkan. Yang selanjutnya adalah evidence of language proficiency, itu IELTS TOEFL yang tadi, dan two letters of recommendation, dan proof of residence ini additional dokumen yang aku bilang tadi ya, jadi surat keterangan tinggal, kalian bisa minta ke kantor kelurahan di mana kalian tinggal. Itu untuk mengkalkulasi travel allowance itu. Gitu. Jadi persiapkan dokumen kalian dari sekarang ya teman-teman. Jadi di list aja, nanti tinggal ada checklistnya, kalian checklist yang udah dan kalian bakalan tahu apa yang belum. Seperti itu. Kemudian mungkin itu sih materi dari aku. Kita bakalan coba cek dari websitenya ada program apa aja. Jadi mungkin pesanku being the best is not important. Menjadi yang terbaik itu tidak penting, tetapi membuat impact itu adalah hal yang paling penting. Dan yuk kita menjadi problem solver untuk negara kita teman-teman, dan kalian bisa follow sosial media dan tanya pertanyaan yang kalian punya lewat sosial media.
Dan kalau kita bisa cek sih EMJMD apa katalognya biar kalian tahu. Jadi kalian ke Google, kalian langsung ketik EMJMD katalog ini, ya. Nah setelah itu kalian bisa yang atas sendiri nih, Erasmus Plus EACEA. Nah di sini, nah kalian bisa Erasmus Mundus katalog. Ada 170 available programs ini teman-teman. Lebih dari 170 available programs. Nah, di sini katalognya macam-macam ya. Di sini ada Georesources, ada Arts, European Film Heritage, Smart Cities and Communities, dan lain sebagainya. Jadi ini nggak cuma teknik aja ya, ada Electronics, Photonics, ada Nuclear, ada Education, ada Communication, dan kalian langsung klik aja. Kalau mau tahu detail programnya, nah kalian klik ini. Kemudian di sini kalian bisa tahu nih koordinator universitinya di Spain, yaitu ini Universitas Autonoma di Barcelona. Kemudian kampusnya di mana aja, ada di Bremen, di Cyprus, di UK. Kemudian selanjutnya kalau kalian mau apply, langsung kalian itu klik di websitenya aja. Nih https ini spacemed.eu misalkan. Nah di sini kalian bisa cari apa namanya kayak cara apply-nya, admission kriteria seperti ini. Requirement nih apa yang di IELTS minimal berapa, TOEFL minimal berapa. Kemudian kayak gini lah, academic excellence apa aja kriterianya. Nah, kalian bisa temuin di website programnya seperti itu. Kemudian application procedure juga ada di sini gitu. Ada CV, kemudian 2 surat rekomendasi, kemudian motivation letter seperti yang bilang tadi, valid dokumen dan proof of residence. Itu aja sih rata-rata yang diminta. Jadi itu yang udah aku sampaikan semua itu semuanya yang rata-rata diminta teman-teman. Dan di sini kayaknya mestinya ada jadwal. Nah di sini ini dibuka Oktober 2021-2024. Kemudian deadline untuk application submission-nya itu Januari 29, kemudian untuk examination-nya Februari Maret dan final di end of March. Jadi seperti itu. Jadi kalian langsung aja cek di EMJMD katalog ya, kalian cek yang ini Erasmus Mundus katalog ini. Nah, nanti di sini kalian langsung ke website programnya dan kalian cek di situ semuanya. Mungkin itu sih dari aku. Aku kembaliin ke moderator mungkin. Oke, terima kasih banyak Kak Niki atas pemaparannya yang sangat lengkap banget dan informatif sekali. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh di-hold dulu ya. Pertanyaan-pertanyaannya boleh di-list dulu karena kita akan ada sesi Q&A nanti di akhir webinar pada hari ini. Nah, tapi sebelum itu, aku mau tanya-tanya dulu nih ke Kak Niki. Tadi katanya Kak Niki sempat mention kalau misalnya sekarang lagi stay-nya di Paris ya, Kak? Berarti ini dong Kak, nonton ini, Olimpiade Paris gak Kak? Enggak, sebenarnya gimana ya, kalau bagi warga Paris tuh Olimpiade Paris itu kayak gimana ya, kayak jadi ribet semuanya tuh, kayak harus ada QR code mau kemana-mana, terus kayak di di stop di mana-mana harus tanya QR code dan sebagainya. Jadi aku sendiri nggak pengen lihat, karena aku sebenarnya suka sepak bola dan Indonesia sepak bolanya nggak lolos di Olimpiade, jadi nggak pengen lihat Olimpiade gitu. Kalau cabur lain nggak terlalu suka sih. Gitu. Jadi kalau misalnya sebagai review sebagai salah satu warga yang tinggal di situ malah jadinya itu malah tambah ribet ya Kak ya? Iya, tambah ribet dan kayak kartu transportasi itu harganya lebih mahal dari biasanya gitu, 2 kali lipat kayak. Misalkan kalian naik bis, kalau sebelum Olimpiade tuh 2 euro, nah sekarang itu 4 euro, jadi 2 kali lipat gitu. Oh, tapi kalau misalnya di Paris sendiri itu ada, kalau biaya transportasi itu ada privilege gitu nggak sih Kak buat student? Kayak harganya beda? Kalau buat student, sebenarnya nggak ada sih kayaknya. Dan transportasi di sini tuh mahal banget teman-teman, kayak 1 bulan tuh 86 euro dibandingkan dengan kota-kota di Eropa yang lain ya yang pernah aku tinggal tuh mahal banget. Dan untuk student nggak ada, tapi pemerintah Prancis itu memberikan benefit buat student di sisi lain, kayak misalkan untuk bayar apartemennya itu ada subsidi dari pemerintah gitu. Misalkan kalian bayar 400 euro, nah kalian dapat 200 euro, jadi kalian cuma bayar separuhnya kayak gitu sih.
ada benefit lain yang Iya. didapatkan. Tadi itu walaupun transportasi umum ya, Pak ya? Iya, betul, transportasi umum. Menarik ya. Ini kita mendengarkan review langsung dari warga yang tinggal di Paris yang langsung nih teman-teman. Jadi bisa jadi pertimbangan juga kalau mau tinggal di Paris nih biayanya gimana nih biaya hidupnya. Kalau masalah biaya hidup di sini tuh tinggi banget teman-teman, tinggi banget dari semua negara dan kota yang pernah aku visit dan tinggal di Paris itu tinggi. Hampir bisa disamain sama negara-negara Skandinavia lah. Hampir kayak Norway gitu sama lah sama Paris. Wah, luar biasa. Jadi persiapan kita kalau misalnya mau ke Paris atau kalau teman-teman yang mau ngambil kuliah di Paris tuh harus ini banget ya, well prepare banget ya, risetnya harus sudah matang. Iya, harus well prepare banget karena hidup di sini juga nggak mudah kalau kalian nggak bisa bahasa Prancis itu. Wah, Karena warga-warga lokal juga mereka proud sama bahasanya sendiri dan jadi kita dipaksa buat bisa bahasa Prancis gitu. oh, oke. Terima kasih banyak Kak Niki untuk informasinya dan Sama-sama. yang luar biasa. Nanti kita lanjut Q&A lagi di akhir sesi ya Kak. Siap. Oke. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pemateri selanjutnya nih teman-teman, saya mau menyampaikan kalau misalnya dari tim Titik Jeda mengadakan giveaway, kupon giveaway buat teman-teman semuanya dengan syarat posting sesi Coffees Europe dengan caption menarik di Instagram Story. Jadi buat teman-teman yang mau dapat giveaway dari Titik Jeda, boleh banget nih kalau misalnya teman-teman posting sesi webinar kita sekarang di Instagram Story dan jangan lupa mention Instagram @titikjeda.com. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke pemateri kita selanjutnya yaitu ada Kak Fahri Sitompul. Kak Fahri adalah salah satu ORD dari Stipendium Hungarikum 2020 dan saat ini sedang menempuh studi Master of Supply Chain Management nih di Széchenyi István University Hongaria. Bagi yang belum tahu, teman-teman semuanya, Stipendium Hungarikum itu adalah program beasiswa prestisius yang memberikan kesempatan untuk belajar di berbagai universitas top di Hongaria. Dan universitas tempat Kak Fahri belajar itu adalah salah satu universitas yang memiliki reputasi kuat di bidang manajemen rantai pasokan. Nah, jadi hari ini Kak Fahri akan sharing-sharing nih ke kita tentang beasiswa dan pendidikan yang sedang ditempuh sama Kak Fahri. Mungkin Kak Fahri sudah bergabung dengan kita. Halo Kak Fahri. Kak Fahri. Kak Fahrinya masih belum di tempat nih teman-teman. Oke, kita jadi sambil menunggu Kak Fahri hadir di tempat, mungkin boleh nih sharing dulu dari teman-teman semuanya. Kira-kira ada nggak yang tertarik juga buat join program Erasmus kayak yang dipaparin sama Kaniki tadi? Karena pastinya kan program yang udah dipaparin sama Kaniki tadi itu program yang sangat menarik ya. Bayangkan kita mendaftar ke satu beasiswa tapi bisa langsung menjelajahi 3 negara gitu. Itu sebuah program yang sangat menarik banget sih. Mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik, kalau mungkin ada yang punya cerita juga pernah daftar program yang Erasmus tadi, boleh banget tuh sharing-sharing teman-teman. Kita sharing pengalamannya. Atau teman-teman sekarang lagi pada masih SMA, mungkin masih ada yang mahasiswa SMA, atau udah S1, S2. Oh, ini ada dari Kak Indana Zulfa, katanya menarik Kak, udah pernah coba tahun ini, tapi belum rezeki. Wah, nggak apa-apa Kak, berarti setidaknya udah satu langkah lebih ke depan lah ya, karena udah pernah mencoba. Semoga tahun depan rezekinya ya. Sekarang sudah Kak Fahri nih, sudah hadir bersama kita. Halo Kak Fahri. Halo Kak Fahri. Kak, boleh nggak nanti tanya di sesi Q&A via raise hand? Oh, boleh banget ya, nanti Q&A-nya boleh raise hand, teman-teman. Jadi pertanyaannya di-keep dulu, dicatat dulu, supaya kita bisa diskusi di sesi Q&A. Kak Fahri,
Apakah suaranya masuk? Oh, kayaknya Kak Fahri sedang bermasalah dengan audionya nih, teman-teman. Kita tunggu sebentar ya, mohon maaf atas trouble-nya. Hari ini, Masya Allah ya, teman-teman antusias sekali sepertinya banyak yang hadir untuk ke webinar Titik Jeda kali ini. Mungkin sambil nunggu Kak Fahri, kita bisa kali nanya-nanya ke Kak Niki dulu tipis-tipis nih. Kak Niki, apakah Boleh, silakan. Tadi di kolom komentar lumayan beramai nih Kak Niki yang tanya-tanya. Katanya, ini tadi yang paling atas, nanya tentang TOEFL Kak. Katanya bisa nggak TOEFL-nya ITP apa yang TOEFL yang biasa atau pakai IELTS minimal nilainya berapa Kak? Boleh sharing-sharing dulu. Oke. Kalau masalah masalah tes bahasa Inggris ya, kalau IELTS itu tergantung programnya teman-teman. Jadi kalian langsung lihat website programnya, itu nilai minimalnya itu tergantung program. Kalau biasanya kalau yang IPS, yang social science itu mereka require 7 misalkan. Kalau teknik kan nggak perlu banyak kayak banyak membaca dan banyak menulis artikel atau apa itu 6,5 itu ada yang 6,5. Jadi paling aman kalau bisa 7, kalau paling enggak 6,5 lah paling enggak. Nah, kalau masalah TOEFL kayaknya yang internet based test deh. Coba bentar. TOEFL tadi aku coba cek nih bentar. Admission kriteria atau di sini kalian bisa TOEFL. Oh, bisa paper based atau bisa computer based dan bisa internet based. Jadi semuanya bisa, tapi itu ada minimum skornya masing-masing. Jadi bisa dicek aja teman-teman di website programnya. Karena aku udah share linknya di situ. Nanti kalian bisa cek tulisnya. Nah, nanti kalian cari program yang kalian minati. Nah, setelah itu kalian lihat di application prosedurnya itu benar-benar di note ya semuanya. IELTS sekian, TOEFL sekian, kemudian motivation letter, di note, diberi checklist gitu. Nanti apa yang udah, apa yang belum, gitu sih. Oke, wah, berarti emang harus teliti banget juga ya Kak, kita harus benar-benar mention tuh minimal skornya berapa, supaya nanti udah capek-capek persiapan, ternyata kita lupa kalau misalnya minimal skornya segini, jadi kayak targetnya nggak sesuai sama nggak sesuai sama program yang diinginkan ya. Iya. Tapi pokoknya yang kalau bisa paling aman kasih 7 lah. 7 itu udah aman udah. Insya Allah ke semua program. Tapi 7 itu berat ya. Jadi iya benar. 7 itu berat banget. Supaya nggak terlalu tertekan ya, kita harus benar-benar make sure lagi nih programnya kita ini berapa sih mintanya gitu ya kayak. Iya betul. Mungkin buat teman-teman juga yang orangnya tipikalnya kurang teliti sama kayak saya, bisa nih langsung aja bimbingan sama Titik Jeda. Jadi langsung dibantu nih dicariin minimal programnya untuk minimal TOEFL-nya berapa gitu-gitu. Jadi diusahakan tidak ada yang miss lah nantinya teman-teman semua. Gitu. Terima kasih banyak Kak Niki sudah berbagi. Sama-sama. Sekarang Kak Fahri sudah bergabung lagi bersama kita. Apakah Kak Fahri sudah bisa open mic dan open kamera? Halo Kak Fahri. Halo, kedengaran? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Fahri? Baik. Gimana kabarnya tadi, juga? Alhamdulillah baik juga di malam yang luar biasa ini. Tadi sempat ada trouble ya Kak ya? Di mic kah atau jaringan? Sebenarnya sih suara Mbak itu agak kurang jernih sih, sama patah-patah, tapi udah better sih sekarang. Oh iya, oke. Mbak Diskanya. Mungkin tadi jaringan kali ya di akunnya juga Kak. Oke. Tapi sekarang udah better? Bagus. Oh, oke. Sekarang Kak Fahri domisilinya di mana Kak? Oh, sekarang lagi di Indonesia masih. Oh, lagi di Indonesia. Tapi kira-kira ke Hongaria udah ke Hongaria sekarang lagi break atau gimana nih? Oh, udah selesai. Oh, udah selesai. Ya. Oh, gitu. Saya kemarin 2022. Oke. Kemarin berarti berapa tahun Kak di Hongaria kalau boleh tahu? 1 tahun 8 bulan. Tepat waktu saya. Cepet ya, Masya Allah, keren. Kalau boleh tahu, Kak Fahri di Indonesia domisilinya di mana Kak?
di Kota Medan. Orang Medan. Kan Masya kelihatan tuh Allah. dari marga saya. Iya, benar-benar. Ini banget ya, semangatnya semangat Medan banget nih Kak Fahri. Hari ini Kak Fahri akan berbagi tentang pengalaman Kak Fahri terkait studi di Hongaria kemarin dan program beasiswanya juga ya Kak Fahri ya. Ya, benar. Oke. Mungkin boleh Kak Fahri langsung masuk aja. Oke. Share screen ya. Kelihatan kah? Lihat masih loading Kak. Nah, sekarang sudah masuk. Oke, udah jelas? Sudah, silakan. Oke. Pertama saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya penerima beasiswa Stipendium Hungarikum 2020. Sebenarnya saya sudah cukup lama tidak mempresentasekan S2 saya karena udah 2 tahun di Indonesia. Semenjak saya di Indonesia saya udah nggak pernah lagi sharing pengalaman, tapi dulu memang saya sempat berada di anggota PP Dunia bagian bimbingan beasiswa juga kayak gini, jadi saya sering juga jadi pemateri beasiswa atau persiapan IELTS. Jadi mohon maaf kalau udah agak-agak gago karena udah nggak terbiasa lagi. Oke, jadi saya lulusan Stipendium Hungarikum tahun 2020, saya alhamdulillah tamat 2022. Saya lanjut S2 saya di Sejenis University, lanjut studi saya di jurusan Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain Management di negara Hungaria. Nah, ini buat teman-teman yang tidak tahu di mana Hungaria. Hungaria itu terletak di Eropa Timur atau Eropa Tengah. Dia itu di tengah-tengah pulau, jadi tidak ada berbatasan dengan laut. Seperti yang ada di PPT, di barat ada Austria, utara Slovakia, timur Ukraina, tenggara Rumania, selatan Kroasia, barat daya Slovenia. Jadi terasa sangat dekat kita mau keluar negeri. Beda kalau kayak di Indonesia, apalagi saya di Medan, itu jarak kayak dari kota Medan ke Padang, itu kayak dari Hungaria ke Praha, dari Budapest ke Praha, dari Budapest ke Bukares, itu kalau sama kita itu cuma beda provinsi, tapi kalau udah di Eropa itu udah jatuhnya beda negara. Nah, kalau di Hungaria itu, bahasa utamanya itu Mojor atau Hungarian, umumnya pakai bahasa Hungari, tapi most of time in my experience I speak in English there, ya karena saya nggak bisa bahasa Hungaria. Jadi kalau di kota udah mulai banyak kok yang bisa bahasa Inggris. Ya, ini sedikit tentang pemerintahan. Jadi kalau di sana itu sistemnya republik parlementer. Saya lupa mengganti presidennya. Ini sekarang udah mengundurkan diri, Bu Katalin, beberapa bulan yang lalu. Saya lupa siapa yang baru karena udah lama juga nggak mengikuti politik Hungari, tapi dulu saya sempat ikutin. Kalau parlemen sampai sekarang itu Viktor Orban. Ini yang sering berada di depan pemerintahannya lah. Beda sama kayak kita karena kita presidensial, kalau mereka republik parlementer. Jadi kalau di sana mata uangnya foreign, seginilah kurang lebih satu pound itu 39 atau 40. Jadi di sana nggak pakai euro, walaupun kita bisa menggunakan euro, tapi negaranya currency utamanya itu foreign. Gitu. Jadi seperti inilah tampak rupa orang Hungaria. Ya, kalau kalian sering nonton kayak Game of Thrones, nonton Viking, ya mukanya mirip-mirip lah kayak gitu. Karena kan Skandinavia, daratan Eropa tuh mirip-mirip. Nah, kita langsung masuk aja ya ke Stipendium Hungarikum, beasiswa yang saya miliki di tahun 2022.
Nah, Stipendium Hungarikum ini pertama kali di launching di tahun 2013. Kalau di Indonesia pertama kali masuk itu di tahun 2016. Sekarang sudah tahun 2024. Nah, informasi terkini yang saya dapat, beasiswa Hungaria ini mencakup S1, S2, dan S3. Jadi, kalau ada teman-teman di sini yang masih SMA, atau nanti ada teman yang punya saudaranya atau keponakan yang SMA mau lanjut kuliah di Eropa atau di luar negeri, bisa menggunakan beasiswa stipendium Hungarikum ini. Nah, sampai sekarang informasi yang terkini saya lihat masih sama cakupan beasiswanya. Jadi kalau S1 dan S2 itu mendapatkan beasiswa 43.700 forin per bulan, atau 1.700.000 kalau yang tadi satu foreign Rp39. Ini kan fluktuasi ya. Jadi kalau nanti dia tiba-tiba 43 bisa lebih turun lagi. Kalau 36 bisa lebih naik. Tapi rasa saya masih cukup lah untuk beasiswa di sana. Kalau kita bisa irit-irit. Memang beasiswa ini kan tidak sebanyak beasiswa yang lain ya. Karena ini kan dari pemerintah Hungaria. Tapi saya rasa kalau teman-teman semangat, bisa banyak jalan lain untuk dapat pendapatan. Di sana juga dapat bantu. Kita bisa minta bantuan ke pemerintah Indonesia, tetapi wajib untuk pulang. Dan FYI, ini beasiswanya nggak ada kewajiban untuk pulang ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau lanjut studi lagi di sana atau mau mencari pengalaman lain di sana setelah lulus, tidak diwajibkan pulang ke Indonesia. Dan di sana juga kita dapat biaya sewa sebesar 40.000 kalau kita mau tinggal di luar asrama. Tapi kalau tinggal di asrama, kita nggak dikasih 40.000, tapi asramanya gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman rencana mau tinggal di flat atau di apartemen, kita dapat dana dari pemerintah Hungaria itu sebesar 40.000 forin. Nah, ini juga dulu ya, ini juga PPT-nya memang agak cukup lama karena zaman COVID kemarin. Jadi kami itu di cover juga vaksin. Jadi nanti kalau misalnya ke depan ada vaksin selama studi di sana kita di cover juga karena kita mendapatkan istilahnya BPJS di sana, National Health Insurance sebesar 65.000 Hungarian forints. Nah, stipendium Hungarikum ini disebarkan ke banyak negara. Jadi memang kalau stipendium Hungarikum ini kita untuk jurusan yang kita ambil atau universitas yang kita ambil, kita bersaing oleh aplikan di seluruh dunia. Beda kalau kayak kita di LPDP kan pesaing kita cuma orang Indonesia. Tapi kalau stipendium Hungarikum ini pesaingnya sedunia lah. Walaupun di Indonesia sendiri juga punya kuota 110. Tapi kalau untuk mendapatkan kursi di kampus, kita bersaing sama aplikan di seluruh dunia. Nah, ini persyaratan teman-teman kalau tertarik mendaftar di stipendium Hungarikum. Pertama, teman-teman harus daftar di website ini. Websitenya dia khusus, jadi bukan kayak dulu zaman saya di GKS, harus kirim temuannya itu dokumen-dokumennya itu pakai hard copy. Kalau ini dia sudah terintegrasi di website, jadi lebih gampang. Terus tentu harus ada motivation letter dan reference letter, surat motivasi or surat referensi. Terus juga harus punya IELTS, biasanya itu minimal 5,5. Kalau untuk S1, 6. Kalau S2, 6,5 untuk S3. Kalau dari kampusnya ya. Terus harus ada ijazah, sama juga kayak beasiswa Erasmus Mundus, kurang lebih sama. Perbedaannya paling di sini, nanti saat kita udah lulus tahap 1, kita harus tes kesehatan, dan di tes kesehatan itu harus mencantumkan kita bebas dari AIDS, hepatitis A, B, C, dan penyakit lainnya. Tapi ini perlu kita buat kalau kita sudah lulus tahap 1, jadi tidak perlu mengeluarkan banyak biaya saat masih tahap awal. Terus kita harus juga memiliki paspor. Sama juga tadi kayak Mas yang sebelumnya, kalau teman-teman memang udah ada niat untuk daftar beasiswa, alangkah lebih baiknya langsung dibuat dari sekarang aja paspor.
Jadi nanti kalau tinggal daftar, kita udah punya, nggak mesti harus urus lagi karena sekarang kan sudah makin sulit dia buat paspor ya. Nah, ini fun fact untuk beasiswa ini, Stipendium Hungarikum, ya ada lebih kurangnya lah setiap beasiswa. Mungkin ini juga nggak banyak teman-teman pemateri yang mewakili Stipendium Hungarikum, tapi rasa saya ini hal yang harus diketahui oleh aplikan lebih dari awal, yaitu contohnya kalaulah kita lulus, misalnya kita dari Indonesia, tiket dari Indonesia ke Budapest itu pakai biaya pribadi. Beda kalau kayak kita di FPDP atau di AS, itu kan biasanya beasiswanya flight tiketnya kan di cover. Nah, kalau Stipendium Hungarikum ini enggak. Terus per 1 Januari 2024 si student yang lulus tidak bisa membawa pasangan lagi sekarang karena udah ada imigrasi law terbaru. Kalau dulu zaman saya masih bisa, kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Kecuali pasangan kita itu pakai visa kerja atau visa student. Kalau dulu kan kalau misalnya anak S3 atau anak S2 yang udah punya pasangan, dia itu ada namanya visa unifikasi keluarga, family unification. Nah, sekarang itu udah nggak ada lagi. Jadi banyak teman-teman yang udah lulus terakhir mengundurkan diri karena ada kebijakan baru ini. Tapi enaknya kalau di beasiswa ini, jikalau kita merasa kurang cocok dengan jurusan kita bisa pindah kampus, tapi hanya di semester pertama. Dan kalau di beasiswa ini, kita bisa extend maksimal 2 semester kalau nggak salah, atau 1, tapi beasiswa kita dipotong antara biaya hidup atau biaya akomodasi. Nah, kalau sekarang kuotanya itu ada 110. Nah, ini fun fact yang teman-teman harus aware or recognize from the beginning kalau mau daftar beasiswa Stipendium Hungarikum. Nah, ini website yang tadi saya tunjukkan. Ini websitenya kayak ginilah UI-nya. Nanti teman-teman daftar di sini, sign in. Terus ya diisilah, ini ada profil, kontak, education, language, employment, dan sebagainya. Ini harus diisi. Biasanya itu beasiswa Stipendium Hungarikum itu dibuka tiap bulan 11, tiap tahun, dan tutup bulan Januari tanggal 11 sampai 15. Jadi ada waktu 3 bulan untuk menyiapkan ini semua. Jadi kalau memang teman-teman tertarik untuk beasiswa Stipendium Hungarikum, udah bisa nih dibuat dari sekarang, dipersiapkan dokumen-dokumennya. Nah, ini khusus yang harus dipersiapkan secara dokumen. IELTS-nya atau ITP-nya, transkrip dalam bahasa Inggris, ini nanti bisa di-upload setelah lulus tahap 1, terus ada paspor, terus ada ijazah S1 atau S2. Dan nanti juga harus membuat ini motivation. Nah, informasi terbaru, kalau teman-teman mau daftar di sini, sekarang udah 6,5 kalau dari Diktinya sebagai Indonesian Sending Partner. Sudah semakin ketat sekarang. Terkhusus untuk teman-teman yang dari S2 ke S3. Karena sudah harus ada buat surat referensi dari kampus. Kalau zaman saya dulu nggak ada kayak gini, tapi terakhir saya lihat tahun ini sudah ada yang kayak gini, sudah ada persyaratan tambahan. Nah, ini juga kalau teman-teman mau kuliah di Hungaria, mau studi di Hungary, but you want to use Erasmus Mundus, ada juga programnya sendiri. Nanti bisa teman-teman lihat juga di website yang Study in Hungary, sama website yang tadi juga sama kayak gini. Ada juga nanti di kolom yang berbeda di sininya. Jadi istilahnya beda pintu masuk, tapi sekolahnya tempat yang sama. Nah, ini dia kalau ada teman-teman yang mau kuliah dari kampus asal. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang ada kuliah di kampus ini, dia itu ada kerjasama bilateral antara kampus, contohnya Jenderal Sudirman langsung ke Debrecen.
Jadi kalau misalnya ada teman yang kuliah di sini tapi nggak tahu informasinya, boleh datang ke bagian KUI atau Kantor Urusan Internasional. Ini ada tiap tahun. Nah, ini sedikit kampus terbaik di Hungary, ada namanya Universitas Szeged, terus ada Debrecen, ada LT. Ini kampusnya cantik. Kalau Budapest itu enaknya kampusnya yang lama-lama, tahun 1700-an, 1800-an. Jadi arsitekturnya masih abad pertengahan. Kayak gini, kayak di Page, kayak di BME, Budapest Mazig-es Gosujogomalny Egyetem, atau BTE, Budapest University of Technology and Economic. Ini gedungnya masih tahun 1700-an. Jadi di dalam itu sangat cantik. Ini saya pernah masuk dan memang cantik banget kampusnya. Nah, di Hungari juga ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Hungaria. Jadi nanti teman-teman kalau sudah lulus bakal banyak dibantu sama organisasi ini, orang Indonesia ada di Hungaria. Jadi akan sangat terbantu. Nah, ini pengalaman pribadi saya di JOR, ini kuliah di kampus saya. Kampus saya memang nggak terlalu terkenal, tapi di kampus saya inilah yang pada saat zaman saya 2020 yang ada jurusan manajemen rantai pasok. Jadi usahakan itu tidak hanya mencari kampus yang terkenal, tapi cari jurusan yang spesifik dari apa yang mau kalian ambil. Kampusnya sekitar 1,5 jam naik kereta api cepat. Kalau di ini udah Austria, jadi sedikit perbatasan. Jadi orang JOR ini juga beberapa orang bisa bahasa Jerman, karena Austria itu kan pakai bahasa Jerman. Jadi sudah campur-campur dia. Ini apanya, gedung parlemen kayak DPRD, gedung DPRD-nya. Pasti kalau teman-teman sudah kuliah di Eropa akan bertemu dengan orang-orang internasional, baik lokal, orang Hungari atau orang-orang dari negara lainnya. Jadi kuliah ini tidak hanya tentang menambah ilmu, tapi juga menambah link, nambah pengalaman. Jadi kita bisa melihat kalau dunia ini nggak orang Indonesia aja. Jadi kita bisa ngerti culture orang lain, culture negara lain, bahkan pola pikir orang lain. Itu yang paling saya syukuri bisa studi di luar negeri. Ini momen saat saya tesis defense, atau istilahnya sidang meja hijau. Ini teman-teman satu angkatan saya, nggak terlalu banyak, tapi ya sangat berbekas lah kepada saya. Kampus saya Seni Spanyol University itu sudah 800 sampai 1000 terbaik di dunia. Kalau ITB itu masih 1100 sampai 1200 dunia. Jadi masih sedikit lebih tinggi. Ya, ini sedikit view from my city, JOR, kota yang sangat indah. Kalau teman-teman tipe orang yang introvert, yang nggak suka keramaian, sukanya sepi, fokus, kotanya sunyi, sangat cocok tinggal di JOR. Kotanya tidak terlalu ramai, udaranya bersih, warga lokal cukup ramah. Dan selama studi juga saya sempat ikut program internasional dari program Erasmus. Saya ikut istilahnya pertukaran pelajar anak muda di Romania. Ini teman-teman yang ada yang lokal, ada yang dari Lithuania, Estonia, ada yang dari dari Praha, dari Ceko. Jadi nanti kalau teman-teman dapat kesempatan studi di Eropa, saya sarankan jangan hanya fokus sekolah atau kuliah, tapi juga ambil kesempatan-kesempatan yang ada, karena kalau di Eropa itu kesempatan lebih banyak dibandingkan di Indonesia, karena mungkin populasinya juga lebih sedikit. Jadi jangan terlalu fokus, nikmati momennya, dan lebih aktif di luar. Nah, ini mata uangnya, foreign. 1.000 itu sekitar 50.000. 2.000 ini sekitar 500.000. Seharusnya ini 500.000 sih. Saya lupa. Yang kalau nggak salah, 10.000 ini 500.000. 2.000 ini sekitar 110.000. Jadi mata uangnya sangat besar dibandingkan di Indonesia. Oke, saya rasa itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Boleh
Nanti kalau ada yang mau tanya lebih lanjut boleh ke IG saya atau di LinkedIn saya. Oke, saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fahri atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya bersama teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh banget ya langsung open cam dan raise hand nih. Bisa langsung tanya ke Kak Niki ataupun ke Kak Fahri. Oke, udah langsung ada pertanyaan nih Kak dari Kak Oki Maritasari. Mungkin Kak Oki bisa berkenan untuk membuka kamera dan open mic-nya Kak? Mohon maaf, ini koneksi di kosan agak susah nih buat open cam gitu. Sebelumnya saya makasih ya Kak untuk kesempatannya. Saya mau tanya ke Kak Niki. Jadi kan kemarin tuh saya sudah apply Erasmus ya Kak ya. Terus sepertinya sempat ada miskom gitu sehingga saya dianggap nggak eligible gitu. Dalam artian sebenarnya sudah sampai final tuh saya diinfokan kan saya lolos di programnya, namun skemanya itu hanya fee waiver gitu Kak. Nah, terus mereka kan kasih kesempatan untuk apa itu namanya, confirm itu kan 2 minggu ya Kak ya. Cuman memang waktu itu karena saya bingungnya tuh gini, ini kalau misalnya fee waiver kan berarti tidak dapat uang bulanannya yang beasiswanya ya Kak ya. Tapi sebenarnya secara kuliahnya itu free, terus dapat skema asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan juga. Nah, untuk pembelajaran, karena saya mau coba apply lagi nih Kak. Apakah sebaiknya ketika saya diinfokan seperti itu, saya accept dulu aja. Jadi mungkin nanti bisa jadi kayak masuk ke dalam waiting list. Kalau misalnya ada yang mundur, kemungkinan saya bisa naik gitu. Itu seperti itu atau baiknya gimana ya Kak? Karena kemarin itu miskomnya di email itu ketika saya confirm, mereka tuh reply-nya kayak dari 2 email yang berbeda gitu Kak. Nah, yang info terakhir tuh bilangnya bahwa nanti kita akan meeting untuk menjawab pertanyaanmu tuh di tanggal 30 Mei. Nah, terus saya confirm tanggal 30 Mei kan. Memang saya belum accept tuh Kak, karena kan konteksnya masih fee waiver ya, bukan yang fully funded. Nah, terus saya confirm, ternyata infonya bilang bahwa karena kamu nggak eligible ya kita nggak ngajak meeting gitu, intinya kayak gitu tuh Kak. Nah, itu cukup bikin apa ya, kayak saya mikir apakah walaupun dengan fee waiver tetap harus confirm aja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mundur, mungkin ada chance gitu untuk saya masuk ke main list gitu. Itu sih Kak yang mau saya confirm. Mungkin Kakak ada feedback gitu Kak. Makasih. Iya, siap. Aku jawab langsung aja ya, Rizka. Boleh? Atau gimana? Silakan Kak, langsung dijawab boleh. Oke. Jadi banyak kasus seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ada grup Facebook gitu ya. Jadi banyak orang yang share bahwa diterima tapi fee waiver aja tanpa ada full funded beasiswanya. Jadi kalau masalah buat yang Oki itu tadi, kalau ada di emailnya yang namanya kamu masuk reserve list, itu baru kamu bisa accept dan nunggu gitu. Nah, kalau emailnya cuma mengindikasi bahwa kamu dapat beasiswa yang fee waiver aja, jadi itu kayaknya nggak mengartikan bahwa kamu bakalan bisa masuk reserve list dan bisa nunggu kalau ada yang main list mengundurkan diri. Kayak gitu sih sepemahamanku. Jadi di grup itu banyak yang fee waiver, jadi mereka cuma dapat gratis tuition fee-nya aja tanpa ada beasiswanya. Nah, itu mereka tuh nggak masuk reserve list gitu. Nah, kalau di emailnya emang kamu sedang ada di reserve list, jadi ditunggu aja gitu. Biasanya kalau ada yang di main list mengundurkan diri, nanti kalian masuk ke main list dan itu kalian bakal dikonfirmasi sama programnya. Itu sih kayaknya. Jadi kayaknya yang masuk ke fee waiver itu nggak mengartikan bahwa kalian masuk ke reserve list, sepemahamanku gitu. Tapi boleh dikonfirmasi lagi gitu ke programnya, kayak gitu sih mungkin. Oke Kak, makasih untuk feedbacknya ya Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Niki. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand dan open kamera. Jika tidak ada, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan di G-Form Kak. Oke, kita tadi ada Kak Farhan. Apakah mau bertanya? Oke, kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta semuanya kan di G-Form yang sudah kita sediakan. Ada pertanyaan nih untuk Kak Fahri juga tentang beasiswa stipendium.
Hal yang paling dicari oleh stipendium Hingarikum kepada para kandidat peserta seleksi beasiswa tersebut apa aja Kak, katanya kalau boleh tahu? Mungkin boleh dijawab Kak Fahri. Oke, hal apa yang dicari dari beasiswa stipendium Hungarikum? Hal apa gitu ya maksudnya? Ya hal yang paling dicari sama pemberi beasiswanya kepada teman-teman yang mendaftar nih, para kandidat pesertanya yang mendaftar stipendium Hungarikum ini. Oh, dari Kayak pihak kriteria yang pemberi paling beasiswa. iya dari pihak pemberi beasiswa. Oh, kalau dari pihak pemberi beasiswa, nah itu enaknya juga stipendium Hungarikum. Mereka nggak ada ekspektasi, nggak ada harapan apa yang diminta dari calon pendaftar. Saya paham maksudnya, karena kan saya paham maksud penanya, karena memang kan kalau di beasiswa lain tuh kayak di AS, saya pernah di beasiswa Inggris, Fulbright juga, biasanya gitu kan, apa sumbangsi kalian sih ke pemerintah itu kan. Nah, kalau di stipendium Hungarikum tuh nggak ada yang kayak gitu bahasanya. Misalnya kan itu nanti tertuang di motivation letter kan, kayak apa harapan kamu terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan UK ke depannya gitu, atau Indonesia dan Australia. Nah, kalau di stipendium Hungarikum tuh nggak ada kayak gitu. Dia tuh cuma nanya studi kita. Misalnya saya mau belajar tentang manajemen pasok. Kira-kira apa keuntungan kedepannya untuk dunia tentang kamu belajar ini? Apa sumbangsi kamu tentang ilmu pengetahuan tentang ini gitu? Dia nggak ada hubungan yang lain, dia nggak ada mengharapkan apapun. Memang agak aneh, tapi itulah dia stipendium Hungarikum, karena memang kayaknya kalau nggak salah pun memang saya lihat di website, tujuan stipendium Hungarikum ini adalah menginternasionalisasikan negaranya biar lebih banyak orang asing datang ke negaranya. Jadi mereka nggak ada expect apapun. Jadi saran saya kalau ada yang mau daftar, tergantung S2 atau S1, S2 atau S3. Yang kalau S2 zaman saya itu buat alasan kuat kenapa kamu harus keterima di jurusan itu dan negara itu. Hanya itu aja. Nggak ada ekspektasi harus ke negara asal kamu itu apa, tuh nggak ada. Jadi memang knowledge saja. Kalau kayak gitu kan tentang pengabdian kan, kalau kayaknya apa sumbangsi kamu ke UK, apa sumbangsi kamu ke Indonesia. Nah, kalau di Hungaria ini enaknya dia yang penting ilmu pengetahuannya. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Fahri atas jawabannya. Semoga untuk teman-teman yang bertanya jawabannya cukup menjawab ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Google Form juga terkait Erasmus kepada Kaniki. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang bekerja hampir 10 tahun ada chance diterima Erasmus Kaniki? Kayak ada gap-nya lumayan panjang ya 10 tahun ini. Kalau masalah gap pekerjaan 10 tahun kurang tahu ya, tetapi banyak dari teman-temanku yang di kelas dulu, jadi satu kelas aku itu banyak dari berbagai macam nationalities, dan juga dia juga nggak fresh grade, ada yang fresh grade beberapa, aku fresh grade sih, tapi banyak teman-temanku yang udah kerja lumayan lama, kayak berapa ya, 5 tahun ada, 4 tahun ada, tapi kalau 10 tahun nggak tahu juga. Jadi kalau masalah itu nggak tahu juga, jadi langsung dikonfirmasi aja ke programnya gitu. Tapi fresh grade bisa. Kalau masalah Erasmus, aku fresh grade dan banyak temanku juga fresh graduate. Kemudian yang udah berpengalaman kerja 4 tahun, 5 tahun itu ada. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Ada pertanyaan yang related juga nih Kak sama pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kalau misalnya nih ada pengalaman profesional berwirausaha, tapi baiknya minta surat rekomendasinya kemana gitu? Berwirausaha dalam arti kalian bikin bisnis sendiri. Kalau surat rekomendasi mungkin dicantumin di CV aja gitu, sama ada beberapa bukti ya, atau kayak gimana. Kayak dulu aku pernah sebelum masuk ke S2 dulu pernah kayak buat startup gitu ya.
waktu apply itu aku pernah buat startup dan aku itu kayak cantumin bahwa aku buat startup ini di CV-ku sih. Kemudian websitenya kayak gini, jadi kayak gitu sih. Terus nanti aku tulis juga di motivation letter gitu. Jadi kalau masalah surat rekomendasi, kalau kalian mungkin kayak jadi part usaha itu, misalkan join saham, kayak kalian punya beberapa persen saham dari perusahaan itu, boleh kayak minta surat rekomendasi dari yang pemegang saham mayoritas gitu. Tapi kalau bisa jangan keluarga ya. Kalau keluarga kan pasti bukan fair, nggak fair ngasih itunya. Gitu. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Niki atas jawabannya. Tadi ada lagi pertanyaan menarik Kak Fahri terkait berkuliah di Hungari. Sebentar, maaf Kak. Oh ini, dari Kak Yunita M, namanya dari kolom komentar, katanya gini, Kak, untuk beasiswa SH ini, jenjang PhD harus sudah punya NIDN kah? Atau apabila kita sudah punya NIDN tapi resign, bagaimana ya Kak? Karena sekarang di Indonesia semenjak banyak PTNBH, sistemnya jadi DTN, bukan lagi dosen CPNS. Terima kasih banyak, semoga dijawab katanya. Gini aja, nanti saat pendaftaran kan tadi ada file-file yang saya tunjukkan kan harus diisi. Itu kan tadi bagian employment. Nah, di bagian employment itu jangan kamu sebutkan kamu tuh dosen. Jadi nanti saat lulus, tahap 1, kan ini kan kalau di Steven Hungarikum ini kan tahap 1 tuh screeningnya dari pemerintahan pemerintahan Indonesia, yaitu Dikti sebagai sending partner. Jadi jangan ditunjukkan aja, jadi mereka nggak tahu. Jadi jangan tunjukkan kamu itu dosen, buat aja kerja yang lain, terserah kamu lah. Yang penting nanti saat untuk surat reference letter, kamu minta dari si tempat kamu kerja. Karena itu nanti berhubungan juga. Karena kan harus ada reference letter juga kan kita saat daftar. Kayak gitu. Apa kok nggak ada masalah itu kalau udah dosen tapi udah resign, ataupun bahkan kalau kamu dosen tapi nggak mau nunjukkan kamu dosen juga bisa, nggak ada masalah. Terima kasih banyak Kak Fahri atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Yunita dari jawabannya Kak Fahri. Ada lagi lanjutan pertanyaan Kak Fahri dari Kariski Oktariza. Katanya gini, pertanyaannya, apa pertimbangan Kak Fahri untuk memilih kuliah dan kampus di Hungari, mengingat Hungari bukan termasuk destinasi favorit kuliah di luar negeri? Oke, banyak nih yang zaman saya dulu masih studi di sana yang nanya kenapa ngambil Hungari. Sebenarnya kalau jawaban realitanya ya, kalau saya buat diplomasi itu bisa aja karena Hungari itu terletak di tengah Eropa, terhubung oleh banyak negara. Sebenarnya bisa aja menunjukkan kayak keren gitu. Tapi sebenarnya realitas saya, ini khusus kasus pribadi saya itu dulu lanjut S1 langsung ke kampus Inggris. Jadi saya sempat 2 tahun di kampus Inggris belajar IELTS, bahkan sempat jadi tutor di sana. Jadi saya mendaftar ke semua beasiswa. Makanya saya tahu pengalaman daftar di Fulbright, di AAS, di Erasmus, di GKS, di Turki, terus di beasiswa New Zealand. Saya udah pernah nyoba semua. Tapi memang rezekinya lulusnya di Hungari. Jadi sebenarnya ada jawaban spesifik kenapa milih Hungari, karena saya sistemnya lempar jaring, yang mana yang lulus itu saya ambil. Makanya kalau saya buat satu motivation letter yang umum, baru nanti tinggal diubah-ubah sesuai jurusan yang diambil. Makanya saya lebih fokus ambil jurusan, bukan ambil destinasi negara, karena terkadang walaupun negaranya bagus, tapi jurusan yang mau saya ambil nggak ada, saya nggak ambil. Contohnya saya ngambil di Romania, saya sempat mendaftar di Romania. Pas zaman itu saya cek nggak ada jurusan manajemen rantai pasok di sana, makanya saya nggak daftar. Kan ada juga, kan sebenarnya tiap negara ada beasiswanya kan, yaitu makanya saya lebih fokus ke jurusan dan kampusnya itu bagus apa enggak, gitu. Untuk S2. Oke, menarik banget ya juga tips dari Kak Fahri ini. Jadi ada juga mungkin teman-teman nggak cuman harus fokus ke kampusnya aja nih atau negaranya aja, tapi juga kita tuh bisa lihat dari sisi lain, yaitu bisa fokus ke jurusannya gitu. Terus
Terima kasih banyak Kak Fahri atas tips dan jawabannya. Ini dari teman-teman yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand dan open kamera ya. Kalau misalnya belum ada yang mau langsung angkat tangan, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di G-Form nih. Lanjut ke Kaniki lagi pertanyaannya. Ini lumayan menarik Kak pertanyaannya. Apakah beasiswa Erasmus Mundus untuk S2 itu harus linear dari pekerjaan si pencari beasiswa saat ini, atau masih bisa berpeluang mendapatkan jurusan yang tidak linear dari pekerjaan namun sesuai dengan jurusan saat S1 katanya? Oke. Kalau masalah pekerjaan yang saat ini dan juga jurusan background S1, nah di sini kayaknya lebih relevan ke background S1-nya karena di website programnya tuh mereka ngelis kayak kamu harus S1 jurusan ini buat bisa daftar program yang itu, seperti itu sih. Nah, kalau masalah pekerjaannya mungkin nggak masalah ya, jadi lebih ke background S1-nya. Nah, di sini tuh kayak S1 programku itu anaknya itu, misalkan aku kan teknik ya, nah anaknya itu nggak cuma dari yang backgroundnya S1 elektro, jadi ada anak mesin, ada anak fisika, kumpul jadi satu program gitu. Nah, di situ semua ada listnya di programnya, seperti itu sih. Jadi lebih relevan ke background S1-nya. Kalau masalah background pekerjaannya mungkin bisa dicantumin di working experience gitu, di CV atau motivation letter yang bikin jadi nilai plusnya apa, dan dicantumin aja apa yang relevan sama programnya. Gitu sih. Oke, berarti yang dilihatnya dari ini pendidikannya ya Kak, apakah linear atau enggak itu dari pendidikannya. Kalau misalnya dari background S1-nya. Experience aja. Oke, terus ini linear juga nih tadi pertanyaannya ada dari kolom chat yang nanya, saya lupa namanya siapa tadi kelewat, tapi intinya, ini ada Kak Alfa Fidel Raihan katanya, untuk Erasmus itu apakah hanya dapat mendaftar satu program aja atau dalam satu waktu atau boleh lebih dari satu program aja? Kalau masalah ini dulu waktu aku dulu kalian bisa daftar 3 program maksimal, oke? Itu waktu aku dulu sih ya. Jadi kalau kalian daftar lebih dari 3 itu kayaknya kena banned atau kayak gimana gitu. Nah, kalau sekarang kayaknya udah nggak ada batasan lagi, jadi kalian bisa daftar beberapa program sih. Kayaknya, tapi harus dipastiin dulu, harus dicek lagi. Dan aku nggak tahu perkembangan sekarang kayak gimana. Gitu sih. Jadi bisa daftar beberapa program sih. Gitu. Kalau mau aman 2 aja, 2 atau 3. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Niki. Baik, teman-teman harus dicek lagi ya persyaratannya dengan detail dan teliti, karena pastinya setiap tahun ada update lagi nih dari kebijakan-kebijakan yang diberikan sama pemberi beasiswanya. Terus kemudian ada pertanyaan juga buat Kak Fahri dari Google Form. Mengenai perihal sending partner nih Kak, apakah kita mengirim berkasnya 2 kali atau gimana? Mohon penjelasannya. Oke, kalau sekarang udah satu pintu aja dari Apply Dream yang saya kirim tadi. Jadi nggak mesti 2 kali. Dulu zaman saya harus 2 kali. Jadi kirim ke email Dikti sama di website tadi. Tapi untuk tahun ini sudah satu pintu. Jadi nggak mesti 2 kali. Oke, berarti sudah lebih ringkas ya, lebih praktis kalau gitu ya. Enaknya di Spending Hungarikum itu jelas semua. Kayak ya tinggal daftar di situ aja, nggak ribet. Semua udah tertata rapi di situ, jadi nggak mesti belajar sendiri, cari tip S3, nggak ada kalau untuk daftar beasiswa Spending Hungarikum. Tinggal ikuti aja yang ada di website, di UI-nya itu, udah tinggal upload. Karena pas zaman saya dulu tuh kayak daftar GKS itu ribetnya setengah mati deh. GKS mau daftar mana? Mau yang dari universitas apa dari pemerintah? Nanti kalau dari pemerintah pakai link, pakai website ini, kalau universitas website ini. Kalau dari universitas kita harus menghubungi dulu calon supervisor, padahal S2 kan. Calon supervisor ribet lah kan kalau karena ada beasiswa yang kayak gitu yang kita harus lebih gigih. Tapi kalau di Spending Hungarikum ini enggak, cuma dari situ aja. Bahkan kalau untuk S3, kalaupun kita belum punya supervisor, nggak apa-apa, daftar aja dulu. Kalau udah lulus tahap 1, baru kita cari supervisornya. Bisa kayak gitu. Tapi memang lebih bagus saat kita daftar Stipendium Hungarikumnya untuk jenjang S3, kita udah punya supervisor dulu. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Kak Fahri jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan buat Kak Fahri sama Kak Niki nih, pertanyaan general.
boleh dijawab mungkin tentang kultur edukasi pembelajaran di sana tuh kira-kira gimana sih Kak? Terus apakah berbeda banget dengan sistem edukasi di Indonesia? Serta apa yang harus dipersiapkan agar excelling education ketika di sana? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab dari Kak Niki dulu kali. Oke, kalau aku bicara tentang culture education karena aku studinya berbeda-beda negara dan lebih complicated ya. Nah, pastinya setiap negara berbeda ya culture education-nya kayak di UK, di Norway ataupun di Hungary. Jadi mungkin lebih fleksibel aja, kayak lebih gimana kayak kalau kalian di UK sama di Norway itu kayak lebih beban beratnya itu ada di akademik kayak lebih. Jadi nilai kalian selama semester itu dibebankan cuma di UAS aja. Jadi nilai utama itu di UAS. Jadi nilai kalian tugas, nilai kalian apa itu cuma bisa digunain buat pas UAS. Jadi kayak berbeda-beda gitu. Untuk bisa excel di luar negeri, di berbagai negara mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih fleksibel dan juga pinter-pinter mengatur waktu aja sih, dan juga manajemen waktu itu penting, kayak belajar, persiapin diri sebelum masuk kelas, agak mencoba memahami PowerPoint presentasi yang bakal dipresentasiin dosen dan sebagainya. Kemudian jadi pribadi yang kayak sosialis, kayak lebih sosial ke teman-teman kalian, jadi kayak sharing tentang tugas ataupun apa. Kemudian jangan pernah takut kayak raise your hand, kemudian mengutarakan pendapat, karena kalau di Indo kan kalau kalian raise your hand kayak dirasani digunjing sama teman-teman di belakang, sok pinter lu gitu. Kalau di sini tuh bener-bener orang yang raise your hand, yang berani bener-bener mengutarakan pendapat tuh bener-bener dihargai dan bener-bener di-appreciate lah gitu. Jadi jangan pernah takut kalau di sini, dan itu benar-benar merubah pribadiku yang dulu studi di Indo, yang dulu raise your hand, mengutarakan pendapat masih takut dan takut digunjing sama teman-teman di belakang. Sekarang aku kayak lebih berani gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak. Berarti emang apalagi Kak Niki tuh negaranya pindah-pindah ya, pasti penyesuaian culture juga nggak mudah banget. Betul. Dan itu benar-benar sulit, salah satu tantangan yang sulit banget, dan juga pengurusan imigrasi juga, visa dan sebagainya itu harus ngurus visa 3 kali dan sebagainya, itu menjadi tantangan sendiri dari Erasmus. Jadi ada yang indahnya, ada yang tantangannya juga gitu. Ya, Culture-nya juga. Dan pastinya adaptasi culture itu nggak pernah semudah yang kita bayangkan ya Kak ya. Nggak pernah semudah seperti yang kita bayangkan, karena kita udah nyaman dengan suatu lingkungan. Misalkan kayak selama 6 bulan tuh kita tinggal di situ, enak banget, punya orang baru, tetangga baru, kenal sama orang baru. Tetapi setelah itu kita harus say goodbye dan kita pindah ke lingkungan yang baru lagi, dan kita mengalami hal yang baru lagi gitu. Nah, itu benar-benar hal yang nggak mudah. Luar biasa, harus disiapkan pokoknya mentalnya nih buat teman-teman yang berencana ngambil program ini. Oke, terima kasih banyak Kak Niki atas ceritanya. Mungkin lanjut juga ke Kak Fahri, boleh juga Kak Fahri sharing-sharing gimana pengalamannya struggle tentang culture? Boleh. Kalau saya kurang lebih jauh berbeda lah dari Mas Niki, karena kan saya stay di satu negara, tapi saya paham juga rasa Mas Niki karena saya juga punya kenalan dulu, dia juga Erasmus Mundus, sangat melelahkan. Tapi kalau memang enak juga, makanya saya suka di beasiswa ini. Orang Hungaria ini orangnya santai. Eropa, kalau saya lihat sih memang Eropa Tengah itu umumnya santai, kayak work-life balance-nya itu jelas. Dosen saya itu nggak mau dihubungi kalau di atas jam 6 sore. Bukan nggak mau ya, nggak bales. Sabtu Minggu dia nggak akan bales. Jadi saya menikmati. Jujur saya S2 lebih banyak belajar dibandingkan S1. S1 saya lebih mengejar nilai kayaknya. Yang penting siap, yang penting selesai tugas, yang penting kumpul. Kalau S2 ini saya lebih banyak belajar, makanya saya lebih paham ilmu saya di S2. Karena di sini pertama memang S2 kan SKS atau ECT-nya kan lebih sedikit dibandingkan S1. Apalagi saya dulu S1-nya teknik, sangat melelahkan kuliah di kelas dan di lab. Kalau di S2 saya lebih santai karena cuma kuliah di kelas. And then dosennya sangat friendly, tidak senioritas. Dosen saya bahkan datang
pernah pas musim panas, you know lah kalau musim pasti Mas Niki tahu kalau udah musim panas bulan 5 sampai bulan 7 tiba-tiba 22 derajat 22 derajat tuh di Eropa udah sangat panas 22 derajat. Dosen saya datang pakai baju kaos pakai celana pendek. Datang dia, halo guys, mohon maaf lah saya datang telat, panas sekali, istilahnya panas banget lah di luar. Jadi udah kami senyum-senyum, yaudah habis itu dia ngajar bla bla bla, sangat fluid gitu. Yaudah saya tanya, bahkan kan kalau kami kan nggak pakai mister ya, apa nggak pakai pak, nggak pakai bu kan, pakai nama aja kan. Misalnya Laslo kan, misalnya nama dosen saya itu Bis Laslo. Laslo ini gimana gini-gini, ya udah jelaskan. Kayak apa ya, nggak kayak dosen, kayak sama kalau dulu teman-teman yang satu, kan ada kuliah kan kita ada diskusi bareng teman gitu kan, ya kayak gitu, cuma si teman saya ini lebih tua aja gitu, lebih tua dan sudah bergelar S3 atau PhD atau sudah profesor gitu aja. Makanya saya sangat menikmati lah kalau mau belajar di sana. Nanti ditanya bebas, ya sama kayak kata Mas Niki, di sana jangan malu bertanya, orang nggak akan ngejudge. Bahkan orang lain lebih banyak bertanya. Yang kita ini orang Indonesia kan kayak ada, boleh nggak ya kita nanya gini gitu. Kalau orang itu malah lebih lebih ekstrim pertanyaannya gitu. Saya itu awal-awal semester itu kayak, boleh nanya gitu ke dosen gitu. Ternyata mereka bebas-bebas aja, apalagi kalau sama lokal kan, sesama orang Hungari yang ngambil kelas internasional di kelas saya, lebih macam udah mau berantem gitu. Tapi wajar di sana karena kan mereka tidak ada senioritas, tidak ada hierarki gitu. Terus kuliahnya tidak terlalu ketat, paling satu hari cuma 2 kelas. Ya udah sisanya kosong. Saya nanti kalau kosong kerja. Kalau di beasiswa saya ini kan bisa kerja kan, ya udah kerja nambah pendapatan. Jadi walaupun tadi saya bilang uangnya tidak terlalu besar, jadi sama saya itu tidak bermasalah karena saya bisa kerja. Apalagi kan saya juga dulu ikut PPI, dapat ada proyek gitu kan. Jadi nanti ada uang makan siangnya. Jadi nggak ada masalah tentang uang kalau saya. Belajarnya lebih enak. Paling saya masalah itu cuma sessionnya aja ada 4 musim. Saya sangat bermasalah di musim dingin karena kan saya orang Sumatera, di sini biasanya panas 32 33, tiba-tiba dapat musim dingin -2, itu kulit saya tiba-tiba kering, tiba-tiba saya akui ada depresinya karena nggak pernah kena matahari, itu terasa. Jadi kalau dari sisi edukasi saya sangat menikmati. Saya sangat menyarankan lah kuliah di Hungari. Bukan karena saya sekolah di sini, tapi memang bukan karena saya mempromosikan bisnis saya, enggak. Saya nggak pernah pemikiran kayak gitu. Memang enak kuliah di Hungaria. Makanya kalau teman-teman saya bilang tadi sudah makin tinggi persyaratan dari pemerintah Indonesia karena sudah makin banyak yang daftar. Karena kan udah sering ada seminar-seminar gini kan, orang udah makin tahu gimana kuliah di sini. Sini tidak terlalu santai tapi tidak terlalu sibuk juga, tidak terlalu santai tapi tidak terlalu sibuk gitu. Jadi tengah-tengah. Kita yang penting paper kita selesai. Di kampus saya tiap semester ada namanya kayak lomba makalah satu universitas, kita buat penelitian, kita presentasekan tiap semester. Kalau kita juara 1 bisa hadiahnya 10 juta untuk meningkatkan riset. Ada kayak gitunya. Jadi keilmuan itu sangat dihargai di sini. Namanya TMDK, lupa saya bahasa Inggrisnya. Yang penting kayak risetnya. Terus di sini apa tadi satu lagi yang mau saya jelaskan. Dan di sini sistem kurikulumnya berbeda. Di sini kalau di kampus saya itu tidak ada absen. Nggak apa-apa kalian nggak hadir 1 semester. Yang penting pas UAS nilai kalian bagus. Jadi itu tergantung kita mau belajar serius apa enggak. Dan kalau di sini sistemnya nilai akhir atau IPK akhir, dia itu bukan berdasarkan nilai aja. Jadi dia terbagi 4. 25% dari skripsi, 25% dari persentase, 25% dari nilai, 25% lagi dari performance persentase. Jadi nilai 4 semester selama studi itu cuma senilai 25% dari total. Jadi makanya di sini banyak orang tuh kuliah sambil kerja. Makanya kalau anak orang Indonesia yang studi di sini rata-rata nggak pulang ke Indonesia, pasti lanjut kerja di sana karena kesempatannya lebih luas. Karena ya tadi
Hungaria kan nggak terlalu apa ya destinasi tujuan utama kan. Jadi di sini masih banyak kesempatan-kesempatan kerja di sini, atau nanti kita afiliasi di Hungaria tapi kerjanya di Jerman, kita mewakili Hungarianya. Jadi kalau teman-teman yang ada niat mau berkarir di Eropa, saya sangat menyarankan di Hungaria sih, karena nggak wajib pulang, opportunity masih lebih luas. Beda kalau kayak di UK, itu udah sangat berat, udah terlalu banyak. UK, France, Jerman, lebih sulit. Bisa, tapi larinya harus lebih kenceng. Tapi kalau di Hungary nggak terlalu, karena masih membangun. Makanya beasiswanya aja, tujuan utamanya untuk menginternasionalisasikan negaranya, biar lebih banyak orang asing di negaranya. Karena kan mereka Uni Eropa, mereka agak malu lah sama negara tetangga yang udah banyak orang asing, tapi mereka belum gitu. Nah itulah education culture-nya. Saya menyenangkan sih education yang nggak terganggu. Paling cuma saya lebih ke weather-nya aja, di four season-nya aja. Itu dari saya. Terima kasih banyak Kak Fahri sudah sharing-sharing bagaimana perbedaan kultur di Hungaria yang ternyata lebih humble, jauh sangat lebih humble daripada kalau misalnya kita sama di Indonesia ya. Mungkin mau mengingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa kalau misalnya kita ada giveaway dari tim Titik Jeda buat teman-teman yang upload story webinar kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk tag Instagram titikjeda@titikjeda.com. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki sesi terakhir nih, jadi Q&A-nya harus kita selesaikan. Mungkin buat teman-teman semua yang masih ada pertanyaan, boleh banget buat bergabung lagi di next webinar kita. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini, mungkin ada closing statement sedikit dan tips and trick dari Kak Niki dan juga Kak Fahri untuk terkait Erasmus-nya. Dipersilahkan dulu kepada Kak Niki. Oke, tips and trick ya sama closing statement. Mau nambahin dikit ya, mungkin emang studi di Hungaria, karena aku dulu di Budapest selama setahun di BME, itu benar-benar santai banget. Dan di Budapest tuh kayak BME tuh kayak udah melahirkan banyak pemenang Nobel Prize juga gitu. Kayak di kampusku tuh kemarin yang Nobel Prize Physics kemarin itu ada, terus ada Katalin Kariko juga. Jadi jangan ragu-ragu buat kuliah di Hungaria. Jadi aku juga punya 2 ijazah, teman-teman, 1 ijazah Hungaria, yang 1 ijazah Join the Click gitu. Jadi aku juga lulusan Hungaria. Kemudian untuk closing statement buat teman-teman, aku doain biar kalian bisa kuliah di sini. Yang penting adalah perjuangan untuk sekarang, karena kalian harus merjuangin apa yang kalian impikan dengan konsisten, dengan persisten. Karena kuncinya konsisten, teman-teman. Karena ngejar beasiswa itu bukannya kayak lari maraton, teman-teman. Jadi jaraknya jauh banget dan melelahkan. Jadi ada step by step yang harus kalian capai, yang harus kalian dapetin. Ada TOEFL, IELTS, dan semua dokumen yang harus kalian persiapkan. Dan itu kalian harus konsisten gitu. Jadi jadilah pribadi yang konsisten, yang kekeh buat mendapatkan beasiswa ke luar negeri, karena kuncinya itu gitu. Karena kalau kalian gagal, kalian harus bangkit lagi dan kalian harus tetap semangat buat ngejarnya. Gitu sih. Dan ayo setelah itu kita bangun Indonesia bareng-bareng. Jadi jadilah pribadi, karena kuncinya kita kuliah di sini bukan buat, kalau aku ya, kalau viewku pribadi, bukan buat majuin negara orang aja, tetapi juga kita harus membangun negara kita. Jadi setelah kalian kuliah di sini, nanti kalian pulang, yuk kita kontribusi bareng-bareng di bidang kalian masing-masing. Mungkin itu sih dari aku. Dan tips and trick mungkin untuk Erasmus, persiapin dokumen semuanya, list semua dokumen, kemudian kalau Erasmus, aku mau klarifikasi dikit, kalian nggak bisa pilih kampusnya satu-satu. Jadi kampus sama program itu sudah satu package gitu. Jadi nanti kalian daftar di website programnya, itu kalian udah dapat satu package program sama kampusnya 3 itu atau 4 itu. Gitu. Jadi kalian nggak bisa milih kampus, tetapi nanti ada program yang kalian bisa milih kampus di semester 2 atau 3. Jadi ada 2 path gitu. Misalkan semester 1-2 di universitas ini, tapi semester 3-nya bisa milih ke kampus ini atau kampus ini gitu. Jadi udah satu package. Itu sih. Jadi dicek aja di programnya, di list semua dokumennya, dipersiapin dengan baik dan dengan matang. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tanya. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Niki.
Lanjut, mungkin silahkan kepada Kak Fahri untuk closing statement dan juga tips and trick-nya. Oke, makasih Mbak Rizka. Kalau saya 2 tahun menjadi pencari beasiswa. Saya tamat S1 tahun 2018, saya dapat beasiswanya 2020. Saya belajar IELTS dari nol. Kalau ada di sini orang Medan tahu sama siapa kalian ngomong bahasa Inggris di kota Medan, bisa diimajinasikan. Saya belajar dari nol ke kampus Inggris. Saya daftar beasiswa tidak terhitung, kayak udah ngelamar kerja. Beasiswa apa yang saya belum pernah daftar, kecuali LPDP. LPDP memang saya nggak pernah daftar, tapi saya tahu. Makanya saya di Hungaria, saya nggak bilang Hungaria yang terbaik ya. Hungaria itu semua beasiswa bagus, semua negara bagus pendidikannya. Malaysia aja jauh lebih bagus dibanding Indonesia, yang tetangga, cuma 30 menit dari kota Medan, jauh pendidikan lebih bagus. Jadi banyak teman saya di kampus Inggris itu yang terlalu lama di kampus Inggris, karena dia hanya mengajar satu beasiswa aja. Entah Fulbright, entah Aminef, entah mungkin Erasmus. Jadi dia cuma satu tahun itu cuma nyoba satu. Jadi kan probability-nya kan kayak cuma 1/100, sangat kecil. Kenapa kita nggak nyebar aja semua? Nanti yang mana yang lulus itu yang kita ambil. Makanya kita persiapkan semua dengan baik. Makanya kalau saya buat aja dulu satu motivation letter, dia ada form, baru kita ubah-ubah sesuai kampus tujuan dan negara tujuan. Jadi tingkat probability lulusnya itu lebih besar. Jadi kalau saya tipe yang lempar jaring dibandingkan mancing. Mancing kan cuma satu kaitnya kan. Dia dapat nggak dapat ya di situ aja. Bagus kalau saya lempar jaring, mana yang lulus alhamdulillah, lanjutlah berangkat. Itu pun saya butuh 2 tahun. 2 kali saya nyoba dari semua beasiswa. Kan tiap tahun satu kan. Itu display-nya nggak kuat lah dulu. Makanya kalau kalian juga kayak tipe saya pencari beasiswa, sering-seringlah bergerumul, berkelompok dengan sesama pencari beasiswa biar tidak merasa sendiri di dunia ini. Karena kan agak berat kan, kayak lagi ngapain nyiapkan motivation letter, teman kita apa itu motivation letter, sangat berat. Jadi coba berada di lingkungan kayak gini ini sangat bagus, teman-teman yang daftar kan setidaknya nanti masuk grup di WA itu sesama nih gitu. Jadi kita I feel you gitu. Jadi tetap semangat, worth it kok apa yang kalian usahakan sekarang, nanti pas sudah dapat worth it. Saya pribadi worth it, walaupun cuma 1 tahun 8 bulan saya nyiapkannya 24 bulan, menikmatinya cuma 16 bulan, tetap worth it sama saya banyaklah membuka mata. Jadi tetap semangat. Kalau saya jangan hanya fokus di satu beasiswa, coba semua, yang penting tahu mau belajar apa. Jangan mau ke luar negeri itu biar foto cantik, misal biar foto cantik, kalau di Budapest biar foto di Margaret Bridge, biar foto di parlemen. Nah, itu memang agak sulit kalau kalian mau ngejar studi luar negeri itu, karena yang gitu-gitunya itu bonus tapi bukan itu utama. Jadi coba cari diri kan mau ngapain ke depan, mau fokus di mana. Kalau tips and trick sebenarnya standar lah, siapkan dokumen, motivation letter, terus cari orang yang bisa dipercaya untuk buat reference letter. Karena nanti di reference letter itulah pembeda kita, menunjukkan kemampuan kita. Kalau di Student Hungaricum itu nanti si reference letter akan dapat email, akan dapat kayak kuesioner, dia itu harus ngisi apa aja diri kita. Jadi walaupun kita udah nyiapkan reference letter dari kita yang ditantangin si reference letter, nanti pihak Student Hungaricum akan ngasih Google Form lagi untuk diisi sama si pemberi reference letter. Jadi baik-baiklah juga, misalnya kalau S1 sekarang baik-baiklah sama dosen pembimbing, sama ketua jurusan. Kalau anak SMA sama kepala sekolah atau sama guru apa sih namanya kalau di kelas itu, wali kelas atau siapapun lah. Nggak mesti harus wali kelas, tapi siapapun yang bisa dipercaya lah di sekolah itu. Baik-baikin dia, ceritakan apa mau kita. Jadi nanti pas dia buat reference letter, enak gitu. Jadi dipersiapkan dari awal. Dan juga jangan deadline-nya nanti bulan 1 tanggal 10, mulai apply-nya itu bulan Desember tanggal 25. Cuma 15 hari nyiapkan semua. Nggak akan sempat.
Jadi persiapkan dari sekarang. Saya aja dulu, misalnya bukannya bulan 11, saya udah mulai mempersiapkan semuanya itu dari bulan 6. Karena motivation letter itu juga untuk yang belum pernah buat, saya lebih motivation letter itu lebih ke refleksi diri. Kita tuh mau ngapain sih? Apa mau kita capai di masa depan? Apa yang mau kita perbaiki di negara ini? Karena kan ada kita mau rencana apa saat balik. Terus kita mau ngapain ke depan. Nah, itu seperti refleksi diri kan. Kita tuh mau ngapain sih ke depan. Nah, itu coba dipahami lah. Oke. Ya, itu aja sih saya rasa. Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Kak Fahri dan juga Kak Niki yang udah berbagi sharing-sharing banyak sekali ilmu dan juga semangat untuk kita pada hari ini. Dan juga teman-teman mau mengingatkan lagi, jangan lupa besok kita masih ada webinar membahas tentang beasiswa Swedish Institute for Global Professional 2000 dan juga beasiswa Romania Government Scholarship. Jadi teman-teman besok jangan lupa untuk bergabung lagi bersama kita di webinar Titik Jeda. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fahri dan juga Kak Niki karena sudah berkenan untuk hadir menjadi pemateri kita pada hari ini. Dan juga terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga jika ada kurang dan salahnya. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Salam kenal Kak. Through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind.